Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Made Romana Dewi dari program studi S1 Kimia dengan NIM 1913081002. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 mengenai analisis kualitatif senyawa organik. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang mendasari digunakannya blok logam atau alat tile dalam menentukan titik leleh. Nah, peralatan titik leleh yang umumnya disebut dengan tabung tile merupakan suatu penangas minyak yang memerlukan pemanasan luar seperti lampu bunsen. Tabung ini digunakan dalam menentukan titik leleh karena mempunyai lengan untuk tempat sirkulasi minyak panas sehingga perubahan temperatur terjadi secara merata, sehingga dalam saat menentukan titik leleh ini, penentuan ini menjadi lebih efisien dan efektif. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2, mengapa digunakan minyak goreng sebagai penangas? Apakah dapat digunakan dengan air? Nah, digunakan penangas minyak goreng dan menggunakan alat tile karena kita ketahui bahwa umumnya senyawa-senyawa organik memiliki titik didih yang cukup tinggi. Selain itu, dapat menentukan serta mempermudah kita dalam mengamati zat cair ketika diuji titik leleh senyawa dengan titik leleh di atas 200 derajat Celcius. Apakah dapat digunakan air? Nah, jika kita menggunakan air, maka akan lebih dahulu mendidih sehingga mengganggu proses pengamatan akibat munculnya gelembung-gelembung dari air. Kemudian pertanyaan nomor 3, mengapa trayek titik leleh tidak boleh lebih dari 1 derajat Celcius? Nah, trayek titik leleh tidak boleh lebih dari 1 derajat Celcius karena umumnya kristal dari senyawa organik murni biasanya mempunyai titik leleh yang tertentu dan tajam, yang artinya kisaran titik leleh tidak lebih dari 1 derajat Celcius. Jika pada percobaan ditemukan kesalahan di mana perbedaan trayek lebih dari 1 derajat Celcius, maka hasil pengamatan dapat dikatakan kurang tepat. Selanjutnya pertanyaan nomor 4, sebutkan kriteria zat padat murni. Nah, di sini diketahui beberapa kriteria dari zat padat murni. Untuk yang pertama yaitu komposisinya sama, di mana zat murni ini memiliki komposisi dan juga sifat yang sama di setiap bagiannya atau di setiap seluruh zatnya. Nah, zat padat murni ini juga dapat dikatakan zat tunggal, di mana zat yang tersusun dari suatu materi, misalnya seperti air, kapur, logam besi, dan kawat tembaga. Kemudian zat padat murni ini tidak dapat diuraikan, yang artinya tidak dapat menjadi atau teruraikan menjadi zat-zat lain. Lalu zat murni ini dapat berupa campuran seperti campuran homogen dan juga campuran heterogen. Nah, untuk pertanyaan nomor 5, bagaimanakah Anda menyimpulkan bahwa zat cair tersebut murni? Nah, cara menyimpulkannya yaitu jika range perbedaan temperatur sampel yang diuji tidak lebih besar dari 1 derajat Celcius. Nah, di dalam zat cair ini, jika adanya zat lain dalam sampel organik dapat menyebabkan turunnya harga titik leleh dari senyawa organik yang sesungguhnya dapat mengurangi kemurnian dari sampel tersebut. Nah, untuk pertanyaan nomor 6, apakah termometer yang Anda gunakan perlu dikalibrasi? Memang termometer yang kita gunakan perlu dikalibrasi terutama untuk termometer air raksa. Kalibrasi ini diperlukan terutama di kala penggunaan termometer yang memerlukan data yang sangat akurat. Hal ini bertujuan agar skala termometer saat menunjukkan nilai suhu tidak menyimpang dari yang sebenarnya. Biasanya kalibrasi dilakukan pada termometer air raksa dan termometer alkohol dengan cold calibration dan hot calibration yang sudah bisa kita lihat pada gambar yang sudah disediakan. Nah, di mana pada cold calibration ini disiapkan wadah yang berisi air-air dan juga es. Kemudian termometer dimasukkan ke dalam wadah tersebut. Nah, bisa kita lihat jika semakin air es ini semakin dingin, maka suhu yang ditunjukkan pada termometer ini akan menurun, yaitu pada 0 derajat Celcius. Nah, pada cold calibration ini diusahakan angka termometer ini menunjukkan 0 derajat Celcius. Nah, untuk hot calibration di mana disiapkan air yang mendidih, air panas yang dimasukkan ke dalam wadah. Nah, kemudian dimasukkan termometer ke dalam wadah tersebut.
Nah, bisa kita lihat jika suhu air panas ini meningkat, maka suhu dari termometer ini akan menuju ke atas yang menunjukkan angka 100 derajat Celcius. Nah, pada hot calibration ini diusahakan angka pada termometer ini menunjukkan angka 100 derajat Celcius. Nah, untuk pertanyaan nomor 7, bagaimana cara menggunakan alat refraktometer yang ada di laboratorium organik? Nah, untuk yang pertama, prisma refraktometer dibuka dan dibersihkan dengan menggunakan kapas beralkohol, kemudian dikeringkan. Sesudah kering, zat diteteskan yang akan diperiksa sampai menutup semua permukaan prisma tersebut secara merata, kemudian ditutup kembali. Nah, cahaya yang masuk diatur apabila belum jelas. Putar makrometer apabila tidak terlihat batas terang gelap. Nah, kemudian putar kembali makrometer sampai batas terang gelap memotong titik perpotongan dua garis diagonal yang saling berpotongan. Langkah terakhir, angka pada layar yang dilihat ini kemudian dibaca. Pembacaan dilakukan pada angka bagian atas dengan bilangan keempat di belakang koma, ditentukan berdasarkan penafsiran si pembaca. Selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan nomor 8, bagaimana hubungan antara temperatur dengan indeks bias? Nah, diketahui indeks bias ini sangat bergantung pada suhu atau temperatur. Pada senyawa-senyawa organik, indeks bias akan turun jika temperatur atau suhu itu naik. Bisa dilihat pada gambar, dari kisaran suhu 65 derajat Celcius sampai dengan 105 derajat Celcius, diketahui bahwa pada suhu 70 derajat Celcius, yaitu suhu rendah, maka indeks bias menunjukkan 1445. Sedangkan pada kisaran 100 derajat Celcius, maka indeks bias ini turun secara drastis, yaitu sebesar 1400 indeks bias. Nah, dari situ mengapa ada hubungan yang erat antara temperatur dengan indeks bias. Baik, sekian presentasi saya mengenai beberapa pertanyaan tentang analisis senyawa organik. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih kepada Ibu dosen karena sudah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan ini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.